Jadi itu tahun 2020 buka cabang warung makan. Jadi di situ kita ngontrak ruko. Di situ kita ngelihat rukonya lumayan ya, ngelihat dalamnya, tapi dalamnya tuh emang berantakan banget. 3 hari kemudian itu kita bersih-bersih itu emang nggak ada apa-apa, cuman banyak yang aneh sih. Anehnya itu kayak laci-laci itu loh bang, laci-laci meja itu banyak bungkusan-bungkusan yang diikat-ikat kayak bentuknya pocong tapi kecil. Sekitar jam 5, jadi aku video call sama tanteku. Video call tuh duduk di tangga jajaran aku sama adikku. Tanteku bilang, tadi nggak ada perempuan, kok sekarang ada perempuan sih di belakang kalian gitu. Alah ngarang, aku bilang itu. Enggak beneran, mana mukanya jelek lagi. Awas minggir, dia bilang. Tuh dia turun tuh mau jalan ke arah kalian. Besoknya jam 1 itu Bang Niko datang. Aku ceritain kan ke dia. Terus dia bilang, bisa nggak ya salah satu dari mereka tak jadiin mediator gitu. Tapi nggak kesurupan, cuma ngobrol. Ngapain kamu ganggu lagi? Kan kita udah perjanjian. Aku pengen dia jadi penerusku. Halo Pasukan Lentera Malam, hari ini gue kedatangan narasumber yang akan menceritakan tentang kejadian atau pengalaman horornya ketika dia ini membuka tempat usaha. Tempat usahanya itu kayak ruko dan lokasinya ada di Salatiga. Nah di sini udah ada narasumbernya namanya Mbak Yuyun, jadi langsung aja kita sapa. Mbak Yuyun, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Baik ya? Oke, jadi Mbak Yuyun ini dan keluarganya itu punya usaha warung makan. Dan cerita kali ini itu terjadi di cabang barunya di sebuah ruko yang tepatnya itu ada di Salatiga. Katanya di ruko tersebut itu karyawannya sampai pada ketakutan dan mau resign gitu ya. Sampai resign bahkan ya. Iya bang, awalnya kan mereka nggak ngaku pernah melihat kejadian apa aja di situ. Sampai akhirnya setelah 2 minggu baru pada cerita apa aja yang mereka lihat dan apa aja yang mereka alami di situ, di ruko itu. Oke. Terus kalau di ruko itu ada yang tinggal juga? Saya tinggal situ. Mbak Yuyun tinggal situ? Saya, adik saya Nabila, adik sepupu saya 2, Karin sama Riko, berempat. Oke. Nah, Mbak Yuyun kan tinggal di situ ya. Pernah lihat sosoknya juga gak? Pernah. Dan kita tuh pernah beberapa kali ngadain kayak ruatan gitu ya bang. Itu aku dari ustadz, kiai, sampai ke pendeta dan semuanya nggak ngaruh. Nggak ngaruh sama sekali? Nggak. Dan masih ada gangguan gitu ya? Banyak dan makin menjadi-jadi. Oke, kalau gitu mantap nih ceritanya nih. Dan buat teman-teman yang penasaran juga, simak videonya sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian DM aja ke Instagramnya Lentera Malam, ada di @lentaramalam.id atau hubungi nomor yang ada di bawah ini nih guys. Oke guys, sekali lagi buat pasukan Lentera Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Mbak Yuyun, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai. Jadi itu tahun 2020 buka cabang warung makan. Karena orang tua sebelumnya itu punya rumah makan. Jadi di situ kita ngontrak itu di pinggir jalan besar sebenarnya. Ngontrak ruko, akhirnya ketemulah sama yang punya. Di situ kita janjian buat ketemu. Jam 3:30 sore itu ketemulah sama yang ngurus yang ruko itu. Untuk ngeliat-ngeliat, saya tuh datang sama adik saya. Di situ kita ngeliat rukonya lumayan ya bang, karena itu di pinggir jalan, tempatnya strategis, rukonya juga besar.
ngelihat dalamnya, tapi dalamnya tuh emang berantakan banget. Saya tanya lah ke yang jaga, kenapa berantakan, banyak barang. Ternyata itu dulunya bekas BPR. Oh, apa itu? BPR itu bank, Oke. bank BPR. Tapi bermasalah. Jadi barang-barangnya semua disita di situ. Setelah BPR itu ada juga yang ngontrak, itu warung makan juga. Itu juga bermasalah. Jadi barang-barangnya semua di situ. Masih ada di situ? Masih di situ semua. Oke. Singkat cerita, udahlah saya cocok sama ruko itu. Saya hubungilah yang punya buat deal-dealan harga. Besoknya ketemu. Setelah ngobrol panjang, akhirnya saya ambillah tuh kontrak 3 tahun. Sekaligus 3 tahun waktu Langsung itu. ya, 3 Ya. tahun. Itu sekalian barang sih kontraknya, karena di situ banyak-banyak barang. Harga gimana, Mbak? Harga itu 1 tahunnya dulu 25. Termasuk murah kah atau mahal? Standar Standar ya? Ya. Karena rukonya besar kok, Bang. Udah pembayaran, kita dapat kwitansi. Besoknya itu saya kompromi ke orang tua. Kalau tinggal di sini boleh nggak gitu. Karena kalau dari rumah ke ruko, dari rumah ke ruko kan kejauhan. Orang tua ya udah nggak apa-apa ngizinin. Jadi izin itu saya, adik saya kandung sama 2 adik sepupu. Karena adik saya yang sekolah itu kan deket sekolahnya di situ, jadi tinggallah bareng saya di situ. 3 hari kemudian itu kita bersih-bersih itu emang nggak ada apa-apa, cuman banyak yang aneh sih. Anehnya itu kayak laci-laci itu loh, Bang. Laci-laci meja itu banyak bungkusan-bungkusan yang diikat-ikat kayak bentuknya pocong tapi kecil. Setiap laci itu ada. Sama kalau di tempat sendoknya itu kayak bungkusan kertas warna putih dililit plastik. Itu setiap tempat sendok ada itu. Di situ bersih-bersih lah. Ya, di situ aku, adikku Nabila, Riko, Karin, sama 1 orang yang tak bayar untuk bersih-bersih. Oke. Jadi adikku tanya, "Kak, ini apaan?" gitu. Mau disimpan apa dibuang? Kayaknya ini tuh penglaris ya gitu. Apa kita simpen aja ya biar warungnya laris gitu. Aku bilang buang aja lah. Aku bilang kayak nggak punya Tuhan aja sih. Aku bilang pakai gitu terus buang. Akhirnya dibuang lah semua. Itu kita bersihnya 3 hari, Bang. Karena itu kotor banget emang. 3 hari selesai bersih-bersih, kita pindahan ke situ. Itu hari pertama aman sih, hari pertama, kedua itu aman sampai hari ke-6. Jadi di hari ke-6 itu kan posisi warung belum buka, Bang. Karena aku belum prepare apa-apa, karyawan juga belum dapat. Jadi tapi kita udah nempatin di situ. Jadi waktu itu jam 1.30 itu kita masih ngobrol, aku masih ngobrol sama adikku. Nggak lama tuh dengar suara kayak pecahan piring gelas dari belakang. Aku bilang lah ke adikku, ayo kita ke belakang lihat gitu. Takutnya banyak yang pecah karena ada melihara kucing kan. Ke belakang lah kita, tapi tuh nggak ada apa-apa. Cuman ya aman-aman aja. Terus oh ya udahlah, mungkin orang sebelah. Dan nggak ada yang pecah sama sekali ya? Enggak. Oke. Aku bilang oh mungkin orang sebelah, dah yuk kita balik lagi. Ngobrol sebentar terus tidur. Besoknya yaudah pagi aktivitas kayak biasa sampai sore. Kalau aku kan emang tidurnya itu agak malam. Kalau tidur tuh nggak pernah cepat. Jam berapa? Kalau tidur itu pasti jam 1, jam 2 kayak gitu. Karena masih nyusun-nyusun persiapan mau jualan, kadang buka-buka cari karyawan gitu. Itu hari ke-7 itu sama, Bang, di jam 1.30 itu denger lagi suaranya. Pecah gelas, piring. Cuman aku biarin waktu itu. Aku biarin aja. Tapi nggak berhenti-berhenti. Aku bilang lah ke adikku, itu orang sebelah apa mecahin piring setiap malam ya gitu. Terus biarin lah, nanti yang habis juga piring dia gitu kan. Tapi itu sampai jam 3:30, Bang. Bunyinya? Iya. Sampai 3:30.
Itu kan karena suaranya berisik, jadi kan aku nggak tidur. Setelah 3:30 itu aku baru tidur. Ya udah, besoknya aktivitas kayak biasa pagi. Jadi kejadian lagi nih Bang, malam. Jadi kejadian itu tuh hampir setiap malam Bang. Dan jamnya tuh sama, jam 1:30 pagi. Jadi sebelum 1:30 itu tapi kita ngerasa badannya nggak enak. Oke. Kayak udah mau masuk 1:30 nih, badannya tuh kayak panas dingin, kayak gimana gitu, kayak mau demam gitu. Jadi pas hari hampir 2 minggu karena kejadiannya kayak gitu terus, jadi ada satu malam kejadian itu sama di jam 1:30. Piring pecah tapi lebih parah. Di dapur itu kayak suara orang ngobrol rame, suara orang jalan-jalan, kayak aktivitas gitu Bang. Suara keran air. Jadi aku bilang ke adikku, ini kok setiap malam kayak gini ya gitu, apa tetangga aktivitasnya jam segini. Cobalah besok aku tanya gitu. Kita ngobrol-ngobrol, tidurlah aku. Besok paginya itu aku datang ke sebelah, karena sebelah itu kan juga warung makan. Iya. Tapi nggak terlalu deket sih jaraknya. Aku datang ke situ, istilahnya sambil kenalan, kan belum kenalan. Aku datang sama ibunya, aku tanya, Bu, aku ngontrak di sebelah gitu. Oh iya Mbak gitu. Terus aku tanya, Bu, emang kalau masak setiap hari itu jam 1? Enggak, kalau masak tuh jam 6 karena kita bukain jam 9. Terus aku tanya, tapi kalau malam di sini ada yang tidur enggak? Karena aku sering dengar berisik. Enggak sih Mbak, semuanya pulang, dia bilang. Semuanya pulang. Jadi jam 6 datang, jam 6 pulang. Terus aku, oh ya udah Bu gitu. Aku baliklah. Boleh kasih tahu gak perasaannya gimana ketika dengar suara dengar pernyataan dari tetangga kalau kayak begitu gitu? Iya takut, ada takutnya, tapi aku lebih mikirnya itu orang tetangga-tetangga yang lain. Tapi di situ juga tetangganya pada pulang semua. Aku udah survei ke sebelah-sebelah. Kan di sebelah-sebelah juga semua jualan. Tapi kalau malam itu semuanya kosong. Itu kan udah 2 minggu, kita udah dapat karyawan tuh Bang. Udah dapat karyawan, kita masih prepare buat buka waktu itu. Dapat karyawan tuh 2, namanya Panji sama Takul. Mereka kan baru selesai sekolah gitu, baru tamat kan. Kerjalah di tempatku. Di situ kita emang bener-bener dari nol, nyusun apa segala macam tuh bareng sama karyawan. Itu setelah 2 hari di situ bukalah kita warungnya mulai buka. Mulai buka ya kita aman-aman aja sih, aman, aktivitas kayak biasa. Mereka datang jam 6, kita buka jam 9, happy lah karena kita udah buka kan. Terus karyawanku juga semuanya anak muda, jadi bawaannya tuh seneng-seneng aja gitu. Itu cuma bertahan 1 minggu Bang. Kenapa? Iya tuh banyak gangguan. Jadi ada satu kejadian itu sore, sekitar jam 5. Jadi aku video call sama tanteku. Video call tuh duduk di tangga, jajaran aku sama adikku. Video call, cerita-cerita, terus tanteku bilang, tadi nggak ada perempuan, kok sekarang ada perempuan sih di belakang kalian gitu. Terus aku bilang, alah ngarang, aku bilang itu. Enggak beneran, mana mukanya jelek lagi, kayak gitu. Terus tanteku bilang, mukanya jelek tapi kok lama-lama serem ya gitu. Yang bener loh Tan, aku bilang. Iya bener, awas minggir, dia bilang. Tuh dia turun tuh mau jalan ke arah kalian. Terus tanteku bilang, udah ya aku matiin dulu HP, video callnya, nanti kita video call lagi gitu. Matiin kan, tapi aku ngelihat ke belakang nggak ada apa-apa. Kosong ya? Jadi di situ aku bilang ke adikku, udah nggak usah cerita-cerita lah, paling tuh si tante cuma nakut-nakutin doang gitu. Terus dia bilang, masa sih, dia bilang. Terus ya udahlah, di situ kita aktivitas kayak biasa karena jam 9 malam kita udah tutup Bang. Jam 9 kita tutup.
kayak biasalah. Tapi suara itu setiap hari ada, suara dari belakang. Oh, masih lanjut nih Iya. suara-suara pecahan piring itu. Iya, lanjut Oke. itu hampir setiap hari. Oke. Jadi kalau misalkan setiap jam 1.30 kan suaranya selalu datang. Tapi kita lama-lama jengkel kan. Lama-lama jengkel, aku bilang lah ke adikku, nanti kalau suaranya datang lagi, kita buat berisik juga. Ya udah Kak, oke. Pokoknya kita jangan takut kayak gitu. Karena feelingku bukan dari tetangga-tetangga sih Bang, karena suaranya tuh bener-bener di dapurku. Iya. Kita setiap hari nungguin jam 1:30. Jam 1:30 itu adikku bilang, aman nggak badan? Nggak nih, mulai greges, aku bilang gitu. Terus nggak lama bener suara piring. Itu kita biarin suaranya sampai rame, terus kita ke belakang. Aku, Nabila, si Karin itu ke belakang. Ke belakang itu mecahin ini Bang, piring. Bener-bener tak pecahin karena aku jengkel. Oke. Aku pecahin, terus kayak air di bak kerannya tak hidupin gitu. Jadi aku buat aktivitas di jam segitu. Tapi lama-lama suaranya hilang karena kita barengin kayak gitu. Kalau dia bersuara, kita juga ikut bersuara, lama-lama hilang sendiri. Oke. Aku penasaran ketika nyampe dapur itu suaranya masih ada, tapi dari mana nih? Itu yang nggak tahu. Kalau suaranya itu bener-bener di dapur. Oke, Suaranya. pas sampai dapur kan masih ada suara nih. Sampai dapur itu nggak ada. Oh, ketika Jadi sampai kan- dapur itu nggak ada setiap sampai Iya. dapur. Jadi itu kan aku ruko kan lorong panjang. Jadi ke dapur itu agak lumayan jauh ya jalannya. Di lorong itu suara tuh masih ada. Tapi benar-benar ketika di depan pintu suaranya hilang. Oke, ya Gitu. paham. Oke. Tapi kalau kita biarin itu sampai 3:30 hilang. Gila ya. Gitu. Jadi hari berikutnya itu buka warung itu biasalah jam 9. Aktivitas kayak biasa. Jadi jam sore, sekitar jam 5-an aku video call sama tanteku, tapi yang beda ya, beda orang, bukan tanteku yang kemarin. Jadi kalau aku sama keluarga tuh emang sering video call Bang, sering komunikasi sama tante-tanteku. Video call itu posisi di depan di meja kasir. Aku sendiri video call, cerita-cerita, tiba-tiba tanteku tuh kayak kaget gitu. Dia kayak kaget gini loh. Dia kaget, tapi aku nggak tanya. Tapi selama video call itu bentar-bentar matanya tuh ngelihat ke belakangku, ngelihat ke atas gini. Terus nggak lama tanteku tanya, kok karyawanmu jelek banget toh? Kok karyawanmu jelek banget sih gitu? So, aku bilang, enggak aku bilang, kalau cari karyawan tuh yang cantik lah. Aku bilang karyawanku cowok loh Tan, aku bilang gitu. Enggak kok, tadi ada cewek di belakangmu. Nabila kali, aku bilang. Ya kali tante nggak tanda sama Nabila gitu. Aku bilang yang benar, aku bilang. Emang orangnya kayak apa? Orangnya jelek, terus kayak dekil gitu. Makanya tante bilang kok cari karyawan kayak gitu. Terus aku inget lah Bang sama tanteku yang satunya kemarin juga video call kan, cuma tempatnya beda. Terus aku bilang sama tanteku, ya udahlah matiin aja gitu. Aku matiin lah itu. Aku cerita ke si Karin. Karin itu bilang, ya udahlah nggak usah digubris Kak gitu. Tapi kita nggak usah cerita ke yang lain ya, takutnya mereka takut. Ya udah oke lah aku bilang. Jadi itu aktivitas Bang kayak biasa, jadi malam itu udah tutup warung kan Bang. Sore sekitar jam 7 tuh mamaku telepon. Mamaku bilang nanti malam mama kesana ya gitu. Pengen tidur sana soalnya kangen. Karena mamaku kan juga jualan, jadi kita jarang ketemu walaupun deket. Terus ya udah nggak apa-apa mah. Jam 9 tuh mamaku dateng, tidurlah di situ. Jadi kan kita tidurnya tuh rame-rame Bang. Karena itu ruko belum ada kamar. Jadi ada kamar satu, kaca, tapi itu dibuat kayak tempat-tempat peninggalan BPR dulu, kayak lemari, kursi, semuanya di situ dan itu dikunci.
Jadi aku tidur sini, ruangan kaca, di sini kita tidur. Ruangan cuma kita sekat tuh pakai apa, lemari-lemari. Kita buat untuk tidur rame-rame. Jadi pagi itu selesai masak, selesai udah pajang jualan itu, baliklah ke kamar. Cerita-cerita aku, mamaku sama adikku si Karin. Kalau si Nabila kan sekolah. Cerita-cerita, mamaku tuh ngeliatin arah lantai, tapi yang di dalam ruangan kaca. Dia ngeliatin, terus sama mama dia mendekat. Dia dekat terus bilang, coba lihat sini, ini tuh tapak kaki siapa ya kok besar banget gitu. Terus aku ngelihat lah sama si Karin, tapak kaki itu nggak normalnya manusia sih Bung, kayak segini, mungkin segini. Dan memang ada itu? Iya. Ada berapa? Ada waktu itu di situ ada 3. Ada 3. Ada 3 tapi beda tempat. Iya. Tapi itu kiri semua Bang, nggak ada kanannya. Oke. Jadi kan aku ngelihat kok besar banget ya gitu. Terus kita senter-senter, di pojok sana juga ada. Pokoknya ada 3 di situ. Terus aku cuma nenangin mamahku, aku bilang gini, paling itu bekas orang dulu masuk-masukin barang kali, kepleset jadi kakinya besar, aku bilang gitu kan. Ngawur mamahku bilang gitu. Jadi di situ kan aku penasaran Bang, ini tapak kaki manusia apa bukan sih gitu. Aku panggil lah karyawanku, aku suruh ngeliatin. Terus mereka lihat, Mbak ini tuh tapak kaki orang kok Mbak, bentuknya kaki Bang. Bentuknya ya bener-bener tapak, kayak ada jari-jarinya juga, tapi itu besar banget. Tapak kaki raksasa kali Mbak, kayak gitu sambil bercandaan. Terus ya udahlah, nggak kita gubris tuh Bang, habis itu nggak kita gubris, udahlah kita lanjut kayak aktivitas kayak biasa. Malam segala macam aman, malam itu aman sampai ke besok pagi. Besok pagi tuh biasalah Bang, kayak bersihin ikan, ayam-ayam, sayur. Jadi tugas ada satu karyawanku namanya Panji itu emang dia tugasnya tuh kayak bersihin ayam, ikan gitu. Pagi itu jam 9 dia bersihin di kamar mandi kayak biasa. Jadi kamar mandiku itu kan luas Bang, kamar mandinya luas tapi ada kamar mandi yang khusus mandi gitu. Dia lagi nyuci ayam, ngobrol, yang lain pada biasalah nyanyi-nyanyi, ngidupin musik. Tiba-tiba si Panji bilang sambil astagfirullahaladzim, dia bilang sambil mundur ke belakang, sambil buang muka gini. Terus aku bilang, kenapa Panji? Nggak apa-apa Mbak gitu. Mbak, aku nyuci ayamnya pindah ke depan ya gitu. Ngapain di sini aja gitu, soalnya kan di depan airnya kecil. Nggak apa-apa lah Mbak, aku di depan aja. Ya udah sana. Dia ke depan Bang, yang lain masak kayak biasa. Itu posisi kan duduk gini Bang. Posisiku tuh duduk kayak gini sambil main handphone kan. Tapi lama-lama tuh belakangku tuh berat Bang. Jadi aku makin lama makin nunduk kayak gini, makin lama makin nunduk kayak gini. Mau aku gini lagi tuh nggak bisa karena berat, tapi nggak sakit, cuma berat aja. Aku bilang lah ke adikku, aduh ini belakangku kayaknya salah urat kayak gitu. Kenapa Kak? Nggak tahu nih, berat banget. Aku bilang ayo anterin aku pijet, takutnya nanti salah urat terus makin parah kayak gitu. Di situ ya udah yuk aku ganti baju dulu, dia bilang. Aku jalan lah Bang ke depan. Aku jalan ke depan. Sampai jalan tuh aku nunduk. Bener-bener nunduk. Dan aku tuh sampai jalan tuh megang tembok saking beratnya Bang. Sampailah aku ke depan tuh aku megang tiang. Karena aku nggak kuat berdiri sambil nunggu adikku. Adikku datang, ngidupin motor, aku mau naik. Tiba-tiba hilang beratnya. Badanku enteng lagi kayak biasa. Terus aku bilang, udah nggak jadi urut lah, aku bilang, aku udah sembuh. Masa sih, dia bilang, ada yang sakit nggak ada, cuma berat, aku bilang. Ya udahlah, kata dia. Nggak jadi itu ya? Jadi nggak jadi. Aku di situ heran juga kan, kalau kayak salah urat gitu kan pasti sakit ya Bang, tapi ini enggak. 2 hari kemudian itu ada kejadian juga Bang, itu jam 4 sore karyawanku tuh izin
izin ke kamar mandi. Mbak, aku izin mandi ya, biar nanti sampai rumah aku nggak payah mandi, karena kan anak-anak pulangnya jam 6. Dia ke kamar mandi, dia ke belakang, nggak lama tuh lari ke depan. Terus aku tanya, kenapa Ul? Nggak apa-apa mbak, nanti aja lah aku mandinya di rumah. Dia bilang, ya mandi di sini aja sih. Enggak mbak, di rumah aja. Terus oh yaudah, hari itu cuma kejadiannya itu aja sih bang, cuma itu aja kejadian hari itu. Kita aktivitas kayak biasa. Jadi setelah jualan itu kan aku aktivitasku setiap hari ke pasar pagi. Aku sama Karin tuh ke pasar pagi belanja itu jam 3. Kalau si Nabila sama Riko tuh tugasnya masak nasi. Jadi aku pergilah belanja. Pulang aku belanja itu sekitar jam 3:30. Aku pulang, si Nabila itu keluar dari kamar. Aku tanya, udah masak nasi? Udah, tapi setengah, dia belum dimasukin ke dalam dandang. Dia bilang, kenapa? Nggak apa-apa katanya. Oh yaudah yuk kita masukin. Masak nasinya biar cepet karena kompornya pada mau dipakai. Di situ kita biasalah nunggu si karyawanku datang. Itu semuanya berjalan biasa-biasa aja bang. Siangnya itu yang punya ruko datang bang, makan di tempatku. Jadi aku izin lah ke punya ruko, Pak kalau misalkan yang bawah ini barang-barang bawah kita naik ke atas boleh nggak gitu, karena kita nggak punya kamar. Terus yang punya ngizinin, ya udah nggak apa-apa mbak, yang penting barang-barang dari BPR jangan hilang karena takutnya suatu waktu ada penyidikan. Jadi sorenya jadi dia ngizinin tuh, terus dia bilang nanti sore saya anterin kuncinya. Sore itu sekitar jam 5 datanglah anak buahnya ngantar kunci. Itu ngantar kunci ruangan atas sama kaca. Jadi kita bersih-bersih. Yang pertama kali kita buka tuh atas bang. Atas. Di atas itu ternyata di setiap tangga itu ada tapak kaki yang kita lihat kemarin. Itu ada banyak, setiap tangga itu ada, tapi itu tetap kiri semua. Sampai kita ngelihatin di ruangan, kan itu rukonya besar. Sampai kita bilang coba cari lagi ada nggak gitu. Ada di lantai-lantai itu ada, tapi kita lihatnya kiri semua. Kanannya nggak ada. Dan besarnya sama segini-segini. Sampai aku bilang emang ada tapak kaki orang sebesar ini gitu. Pak Yon kali ya, Pak Yon itu tetangga sebelah yang jaga ruko itu bang, kan rumahnya sebelah-sebelahan. Terus masa sih mbak kakinya Pak Yon segini besar gitu. Aku penasaran kan bang, udah kalian di sini aku pura-pura beli jus, aku bilang. Situlah aku bang mau ngelihat kakinya besar nggak. Kakinya besar nggak? Gede. Iya tapi nggak sebesar itu. Nggak sebesar itu aku kan penasaran sambil kan dia jualan. Aku tanya lah sama istrinya, Mbak, emang kakinya suamimu ukurannya berapa gitu? Tapi ditanya istrinya. Kenapa Mbak mau beliin sepatu gitu? Iya nggak sih kan ceritanya gitu ya. Terus enggak, cuma penasaran aja soalnya kan suaminya Mbak kan orangnya tinggi gitu, ukuran 42 Mbak Yun. Terus aku baliklah ke atas kan, aku bilang sama anak-anak itu, enggak kok ukurannya kaki Pak Yon tuh 42 gitu. Mbak tanya, iya aku tanya lah, aku penasaran, aku bilang. Terus gimana nih Mbak, mau dibersihin nggak? Ya udah dibersihin aja, ngapain tapak kaki kita biarin gitu kan. Akhirnya kita bersih-bersih bang. Barang-barang yang di gudang kamar kaca itu kita pindahin semua ke atas. Kita bersih-bersih, hari itu juga selesai. Jadi sorenya saya telepon yang punya, Pak mau ngembaliin kunci atas. Tapi yang punya bilang nggak apa-apa Mbak, kunci atas dipegang aja. Kalau atas mau dipakai buat jemur pakaian nggak apa-apa. Terus oh yaudah Pak makasih, aku bilang. Kebetulan di lantai atas itu kan pemandangannya bagus bang. Kalau dari atas itu kelihatan Gunung Merbabu, Merapi, itu kan kelihatan semua kalau pagi sama sore.
Jadi aku bilang, terasnya besok kita bersihin buat nongkrong gitu. Dalam hari itu selesailah kita bersih-bersih bang. 1 minggu kemudian kan Lebaran tuh bang, Idul Adha. Banyak daging. Terus aku bilang, udahlah kita lebaran libur. Lagian nggak ada juga orang yang mau makan kan. Jadi kita banyak dapat daging kurban itu, kita buat bakar-bakar, buat sate. Udahlah siang itu kita prepare lah bang, bumbu, daging apa segala macam. Jadi jam 7 malam adikku dateng, adik sepupuku mampir. Terus dia, wih mau buat apa kak gitu, mau buat bakar-bakar di atas. Ya udah aku join ya gitu. Ya udah ya join aja. Jadi jam 9 kita mulai bang, mulai acara. Jam 9 kita ke atas bakar-bakar. Itu selesai jam 12. Jam 12 aku turun, yang cewek-cewek turun. Nggak lama, jam setengah 1 itu yang lain pada turun. Si karyawanku pada turun di bawah, terus kita ngobrol-ngobrol lah di lantai bawah. Ngobrol, aku tanya lah ke si Riko, kok Mas Ana mana gitu, masih di atas kak, lagi teleponan sama pacarnya kali gitu. Oh yaudah, kita ngobrol lagi. Terus jam 1 tuh si Anam itu turun bang, sekitar jam 1 aku denger dia turun, tapi nggak lama dia ngomong aduh kayak gitu. Tapi sambil lari ke bawah. Sampai bawah dia bilang sama aku, kak lihatin kak, leherku kayak ada kena cakar gitu. Kena cakar apa? Binatang kali ya, aku bilang. Mungkin. Jadi aku lihat bang, aku lihat tuh darahnya lumayan banyak. Tapi tuh cuma 3, kayak cakaran 3 gitu loh bang, tapi dalam. Aku bilang kenapa nama? Aku bilang gak tahu. Dia bilang masa kali lawar sih, aku bilang. Masa di dalam rumah kita ada kali lawar gitu kan. Dia, tapi muka dia agak berubah bang, nggak tahu kak gitu, obatin aja lah dia bilang. Itu darahnya lumayan banyak bang, terus kita obatin. Di situ kita ngobrol-ngobrol, tapi si Anam itu agak diem, agak gimana ya, nggak kayak biasa kan, dia anaknya banyak omong kan. Di situ dia diem, terus dia ngomong ke aku mau pulang sekarang tapi takut, nunggu pagi lama banget ya gitu kan. Terus kenapa? Ya udah tidur aja, aku bilang. Di situ kita tidur lah bang, tidur. Itu libur tuh, hari berikutnya kita aktivitas kayak biasa. Tapi anak-anak tuh udah nggak kayak biasa, udah mulai ke belakang takut gitu. Jadi biasanya kan kayak karyawanku kalau pas nggak ada customer, nggak ada yang makan, tuh pada di belakang tidur-tiduran, dengerin musik. Tapi ini nggak ada yang di belakang, semuanya ngumpul di depan. Sampai karyawanku yang tugasnya buat minum itu, ada pembeli, aku suruh buat minum, dia nggak berani. Dia bilang sama aku boleh ngajak temen nggak ke belakang mbak? Kenapa? Biasanya juga sendiri gitu. Nggak apa-apa, aku ngajak temen ya gitu. Ya udah sana. Jadi itu emang dia bener-bener takut bang. Ke belakang itu ditemani sama si Panji. Aku ngelihat sehari-harinya mereka udah nggak kayak biasa, yang biasanya mereka ceria gitu kan. Ini lebih banyak diem kayak gitu. Jadi ada kejadian bang sore sekitar jam 5:30. Tuh aku lagi di belakang sama si Nabila, nemenin dia mandi. Karin itu ngepel lantai. Ngepel, tiba-tiba dia teriak, kak. Aku jawab, kenapa? Gak apa-apa, dia bilang. Dia ngepel lagi. Terus gak lama dia manggil lagi, kak. Kenapa sih? Kakak di belakang. Iya. Kenapa? Gak apa-apa, dia bilang. Gak lama, mungkin ada sekitar 1 menit, dia manggil aku lagi tapi lebih kenceng bang. Kak, cepet kak, sini kak, cepet sini. Terus aku lari. Apa? Aku bilang. Nunjuk lantai tapi nggak ngomong. Dia nunjuk. Apa sih? Aku bilang. Itu. Terus aku nyalain lampu kan bang.
aku ngelihat tuh di lantai itu banyak tapak kaki yang besar-besar kita lihat itu Bang. Muncul lagi? Iya, ini apa sih? Terus dia bilang, dia tuh sandaran di dinding Bang, kayak sambil gemeteran gitu. Sambil gemeteran, terus aku bilang, udah nggak apa-apa, aku bilang. Terus aku panggil lah karyawanku, Ji, sini, aku bilang. Aku lihat itu, ih, dia kesini Mbak gitu. Ya nggak tahu lah aku bilang. Terus udah foto aja, di foto sama si Panji, terus dipel, terus kita ke depan. Aku tanya sama si Karin, kamu ngelihat nggak gitu? Aku nggak ngelihat Kak, katanya. Tapi aku ngerasa dia ngikutin aku di belakang. Makanya aku ngepelnya nggak beraturan, kata dia. Kan harusnya ngepel gini kan Bang. Tapi dia tuh ngepelnya udah nggak beraturan karena kalau dia ke belakang, dia ngerasa di belakang, dia pindah ke sini ngepelnya. Oh, iya. Dia ngerasa di belakang dia ada lagi, dia pindah lagi gitu. Terus ya udahlah, nggak usah digubris gitu. Dari situ semakin nggak enak Bang, semakin tambah parah takutnya kan, karena ngelihat tapak kaki itu. Terus karena beberapa hari, hampir 1 minggu itu anak-anak kayak gitu terus, akhirnya aku bilang lah, kita libur yuk gitu, kita libur, kita healing dulu, ayo mau main-main kemana gitu. Terus mereka bilang, Mbak ngecamp aja yuk gitu. Ya udah yuk ngecamp lah, kita ngambil libur waktu itu Sabtu Minggu. Ya udah kita nanti Sabtu kita pergi ngecamp. Emang aku ngajak mereka libur itu aku pengen tahu nih gitu, apa yang terjadi. Karena belum cerita sama sekali. Enggak ada yang cerita. Singkat cerita itu Sabtu lah Bang, kita berangkat itu siang, sampai di tempat ngecamp itu sore sekitar jam 5. Kita biasalah prepare apa segala macam. Selesai maghrib itu aku kumpulin lah anak-anak. Selesai maghrib aku bilang, ayo kita ngopi-ngopi sambil ngobrol gitu. Waktu pas udah ngumpul, aku bilang ke mereka, kalian pernah nggak sih dilihatin di ruko gitu? Aku mancing Bang, niatnya emang mancing mereka, karena aku juga nggak pernah ngeliat. Terus mereka pada diem. Emang Mbak pernah ngeliat? Pernah, aku bilang. Tapi aku nggak pernah lihat waktu itu. Tapi aku nggak mau ngomong, nanti kalian takut. Tapi kalau kalian mau ngomong, aku ngomong juga. Kalau memang kalian pernah melihat apa gitu atau ngerasain apa, diomongin aja, biar kita cari solusi nih gitu. Terus si Panji lah yang bilang, Mbak, waktu pagi-pagi yang aku kaget itu Mbak, katanya, aku tuh ngelihat laki-laki mukanya kebakar. Dia ngelihat dari pintu kamar mandi tuh kayak gini, kayak ngintip aku gitu Mbak, dia bilang. Yang bener Ji gitu, kok serem banget sih Ji. Dan aku ngelihatnya itu nggak sekali, aku udah 2 kali ngelihat dia di kamar mandi itu, mukanya kebakar, dia bilang. Kenapa nggak ngomong? Aku kasihan sama Mbak In, nanti Mbak In takut gitu, karena kalian kan tidur di situ. Terus aku mulai takut tuh Bang. Mulai takut, terus aku tanyalah ke si Nabila. Bila pernah ngelihat nggak gitu? Pernah, dia bilang. Itu dia belum cerita udah nangis Bang. Si Nabila gitu. Itu pernah Kak, katanya, waktu masak nasi pagi. Kan itu Bang Riko dibangunin nggak bangun-bangun, jadi karena takut kesiangan aku masak nasi sendiri. Itu gara-gara nasi nggak aku masukin ke dandang. Aku tuh mau masukin nasi ke dandang, pas waktu berdiri aku ngelihat bayangan di tembok. Bayangan di tembok, jadi Bila liatin bayangan itu. Tapi sambil mikir, ini bayangan apa ya gitu. Terus Bila duduk lagi. Duduk sambil ngelihatin bayangan itu sambil mikir. Bila pikir pohon dari sebelah. Tapi itu posisinya masih gelap, belum ada cahaya dari matahari. Jadi dari mana ya bayangan ini gitu, Bila mikirnya.
Jadi bila liatin terus tapi bayangannya tuh lama-lama cepet, geraknya cepet terus kayak orang nari gitu. Ah yang bener aku bilang. Iya kak. Semakin bila liatin bayangannya semakin cepet dan itu nggak cuma satu bayangan. Jadi ada kayak orang bergerak gitu bang. Iya. Terus semakin lama semakin cepat. Makanya langsung bila matiin kompor, bila lari ke kamar dia bilang. Ya udah oke aku bilang. Terus si Riko ada nggak kok? Adalah kata dia. Si Riko ini orangnya cuek bang. Orangnya cuek. Pemberani juga dia. Dia kalau malam itu kan ngegame tuh selalu di atas sendiri. Karena dia kalau di bawah nggak mau karena sering kita suruh-suruh atau kita kadang sering ketakutan dia risih kan. Oke, iya. Dia kejadian apa bang? Ceritalah aku bilang gitu. Dia bilang nanti kalian takut. Dia bilang gitu. Enggak aku bilang. Jadi waktu itu dia ngegame. Aku ngegame kak katanya ngegame tapi posisinya tidur telungkup gitu. Karena semua aku buka baju. Aku taruhlah bajunya di bahu. Nggak lama bajunya kelempar sendiri. Terus udahlah aku ambil lagi, aku taruh lagi katanya. Nggak lama ngegame bajunya kelempar lagi. Waktu aku mau ngambil lagi, suara lampu kayak meledak gitu loh bang. Terus mati dia. Cuman waktu itu Riko pikir emang lampunya konslet kayak gitu. Jadi Riko ambil bajunya, Riko taruh sini. Ngegame lagi gini, nggak lama ada sebelahku ada kaki. Ada orang berdiri. Dia ngelihat kaki. Jadi Riko tuh pengen ngelihat gini tapi nggak ada orangnya. Kakinya ada bang. Kaki doang berarti? Kaki doang. Jadi kan aku takut orangnya nggak ada dia bilang. Kecuali aku ngelihat emang hantu nih, emang ada sosoknya dia bilang. Tapi tuh kaki doang dia bilang. Di situ aku langsung gamenya aku off kan. Udah situ aku berdoa kak katanya. Aku berdoa. Nggak lama lampunya nyala. Terus aku turun ke bawah. Aku duduk di meja kasir. Lagi ngegame itu dia nggak lanjut ngegame bang. Duduk di meja kasir, tapi dia dengar suara langkah kaki dari belakang ke depan. Jadi waktu itu dia aku nggak ambil pusing kak, aku tetap ngegame. Tapi kok langkah kakinya itu di sekitaran dia gitu. Suaranya. Jadi waktu itu Riko takut masuk ke bawah kolong meja. Masuk ke bawah kolong meja itu masih ngegame itu bang. Masih ngegame. Sambil ngegame dia penasaran. Tapi dia ngeliat ada kakinya. Dari bawah kolong itu. Jadi waktu itu kak katanya aku matiin lah gameku. Aku matiin gameku. Aku ngelihat dia tuh jalan karena di ngelilingin ruangan itu. Kayak mondar-mandir. Lama-lama aku nggak tahan. Aku mau lari aja tapi takut dia bilang. Akhirnya aku ngidupin musik dia bilang. Volumenya aku full kan. Langsung lari ke kamar. Di situ aku makin takut ya bang. Iya. Terus kalau si Karin nggak ada sih, cuma tapak kaki yang kemarin itu pas dia ngepel. Terus si karyawanku bilang, Mbak, kalau misalkan kita bersihin gimana gitu. Bersihin gimana Ci? Ya bilang, ya manggil ustadz, apa kiai atau apalah. Buat apa? Aku bilang. Ya minta doa lah Mbak. Dia bilang, doa aja sendiri. Kamu kan bisa doa, aku bilang gitu kan. Ngapain minta doa sama orang yang nempatin kita? Aku bilang, udah kita aja yang berdoa gitu. Terus dia bilang, Mbak ini gitu. Udahlah Mbak, kita cari orang pinter aja. Ya aku pinter, aku bilang gitu. Udah nanti aku yang bersihin, aku bilang gitu kan bang. Terus, terserah Mbak, katanya. Itu udahlah kita malam itu udah kebuka semua kan bang. Jadi aku bilang,
ya udah, karena kita udah tahu nih kejadiannya kayak gini, besok-besok kalau mau mandi mau ngapain bareng aja gitu. Pokoknya harus ada yang nemenin. Ya udah kata mereka, udah sepakat kita kayak gitu bang. Udahlah kita tidur, besoknya kita pulang. Besoknya kita pulang itu aku di jalan mikir kejadian waktu si Anam lehernya dicakar itu bang. Iya. Aku mikir apa itu juga horor ya gitu pikirku, tapi masa iya sih gitu. Terus aku sampailah ke ruko. Sampai ruko, aku bilang kan anak, aku mau pulang dulu ke rumahnya mama gitu. Aku pulang lah sore itu ke rumahnya mama, ke rumah mamaku. Nyamperin si Anam, karena kan rumahnya deket depanan bang. Nyamperin, aku bilang, pertama ngobrol biasa kan. Terus aku tanya, gimana lehermu yang waktu itu? Aku bilang, ada bekasnya nggak Nam? Aku bilang, belum sembuh kak, dia bilang. Masa sih? Lama bang sebenarnya. Masa sih itu udah kejadiannya udah 2 minggu loh. Terus lihat nih sendiri, aku lihat itu yang cakaran 3 itu masih ini bang, masih berair. Oh, belum kering juga itu? Belum kering. Terus aku bilang, udah bawa ke dokter kulit? Udah kak, dia bilang. Aku udah bawa ke spesialis kulit, udah, salep udah, dia bilang. Terus aku bilang, sekarang berobat di mana? Aku bilang, ada, dicariin sama mbah. Terus aku tanya, Nam, waktu pas dicakar itu kamu lihat apa gitu? Anak-anak udah cerita nih, mereka pada ngeliat hantu. Aku bilang, dia nggak kaget bang. Terus aku bilang, ceritain lah kalau memang waktu itu ada kejadian. Dia bilang, waktu itu kan aku turun dari tangga kak, aku turun dari tangga, pertengahan tangga itu tuh kayak ada yang terbang, tapi warnanya putih. Tapi tuh kayak kain kak, dari ujung kamar mandi kayak terbang terus ke belakangku. Disitulah aku ngerasa kena cakar, dia bilang. Oke, berarti mulainya dari kamar mandi nih, dia bilang. Oke. Terus aku bilang, kira-kira kalau Kalilawar masuk nggak? Aku bilang gitu. Soalnya aku nggak percaya sih bang. Iya. Dia bilang, kayak kalau Kalilawar nggak sih kak, dia bilang. Kalilawar kan kecil, nggak mungkin sebesar ini, dia bilang. Dan warnanya hitam. Kalau Kalilawar nggak, dia bilang. Iya. Aku melihat itu kain warna putih, dia bilang. Bener-bener kamu lihat, bener kak, ngapain aku bohong, dia bilang. Makanya aku nggak mau ke rukomu lagi, katanya. Oh gitu. Semenjak kejadian itu kan nggak pernah datang bang. Oke. Terus ya udahlah Nam, aku bilang, ya udah cepat sembuh ya, aku bilang. Ya kak, katanya. Aku ngobrol lah ke orang tua. Ini di ruko kok kejadiannya begini ya. Masa sih, mama aku bilang. Iya, aku bilang, anak-anak pada cerita. Gimana ya solusinya, aku bilang. Nah, aku bilang, panggilin orang pintar aja sih, kata mamaku. Aku bilang dukun, aku bilang gitu. Aku nggak percaya, aku bilang. Ya bukan dukun, dia bilang, kayak kiai atau ustadz kayak gitu. Saya bilang, terserahlah, aku nggak punya kenalan orang-orang pintar. Nanti tanya, ya udahlah nanti mama tanyain ke ayah, dia bilang. Mau aku ngobrol ke ayah. Terus ayahku sore itu telepon, besoknya telepon. Kalau di rumah kan aku panggil adik. Jadi ayahku telepon, Dek, nanti ada yang mau bersihin. Namanya Mbah Di. Terus aku bilang, oh ya udah nggak apa-apa ya. Aku bilang, mau datang jam berapa? Sore jam 4. Nanti siapin kopi aja gitu. Oh iya. Besoknya jam 4 itu datanglah si Mbah Di itu bang. Datang tapi ya nggak ngapa-ngapain sih, dia cuma ngelihat. Izin ke aku, cuma ngelihat depan, belakang, ke atas, balik lagi ngopi pulang. Dan nggak ada gerakan apa-apa gitu. Biasanya kan ada gerakan. Iya, aku heran juga kan, ini mau bersihin apa
mau nengok doang gitu Iya, kan. iya. Jadi aku tanyain kan, Mbah, aku bilang, gimana? Nggak apa-apa nak, nanti aku ngobrol sama ayahmu, dia bilang. Oke. Oh ya udah, aku bilang. Besoknya ayahku telepon aku. Nanti ayah ke ruko ya gitu. Ini ada cerita dari si Mbah Di, dia bilang. Nanti malam ayah sana, dia bilang. Ya udah, aku bilang. Jadi malam sekitar jam 9 itu ayahku datang sama mama. Kenapa? Ya, aku bilang. Ayahku bilang, Mbah Di nggak bisa nolongin. Dia bilang. Kenapa? Aku bilang. Iya, Mbah Di tuh tadi ayah kesana. Mbah Di cerita, Le, sampaikan ke anakmu, aku nggak bisa nolongin. Aku pulang dari sana, aku diikutin. Tapi dia nggak cerita yang ngikutin siapa. Aku diikutin tengah malam itu kayak leherku kayak sambil aku dibilangin, nak kowe melu-melu kok kowe tak pateni kayak gitu. Apa itu artinya? Kalau kamu ikut-ikut nanti aku mati. Kayak gitu. Jadi aku nggak bisa nolongin dia. Coba cari yang lain. Di situ aku masih tetap percaya nggak percaya gitu loh bang. Dalam hatiku apaan sih gitu kan. Terus ya udahlah ya nanti ayah coba tanya-tanya lagi katanya. Aku bilanglah ke si karyawanku, misalkan kalian punya kenalan, ya udahlah dibawa ke sini aja gitu. Karena semenjak dari situ kejadian ada aja bang, kejadiannya itu. Terus aku ceritalah ke temanku, dikenalin nih sama temanku, dikenalin ya gitu, datang cuma nyaranin pindah. Mbak, pindah aja deh mbak dari sini gitu. Lah kenapa aku harus pindah? Aku nyawa udah 3 tahun loh gitu kan. Kok enak banget nyuruh pindah. Terus dia bilang, iya kalau mbak kuat sih nggak apa-apa. Dia bilang, takutnya kalau nggak kuat tuh ada apa-apa. Ya udah mas, aku bilang. Cuma gitu aja. Iya, maaf ya mbak gitu. Iya, aku bilang, pulang. Itu mungkin ada beberapa orang bang yang datang ke situ ya cuma ngelihat ngomong gitu doang. Berapa orang? Seingat Mbak Yuyun? Itu ada sekitar 5, yang 1 pendeta. Ada 1 pendeta nih? Iya, aku dikenalin sama temanku. Oke. Temanku itu kan agak selengean orangnya, sukanya bercanda nggak pernah serius. Jadi dia bilang, kamu nggak aku kenalin sama pendeta, mungkin setannya bukan muslim kali gitu. Kali aja kalau sama pendeta takut. Kristen, setan. Terus aku bilang, ya udah deh, aku bilang, coba aku bilang nanti iniin ya, tolongin. Oke, dia bilang. Terus malamnya dia telepon, besok pagi bisa nggak ke rumahnya pendeta itu, katanya pagi sekitar jam 10. Aku bilang bisa, aku bilang. Jadi besoknya jam 10 aku sama temanku itu pergilah ke rumahnya pendeta itu bang. Pendeta tuh bilang, bisa nggak nanti sore balik lagi ke sini sambil bawa tanah dari tempat ruko itu. Oke. Aku bilang bisa, aku bilang. Setelah aku pulang nunggulah jam 4 sore. Jam 4 sore aku ngambil tanah, aku bawa ke sana bang. Tanah dari mana? Dari ruko itu. Di depannya atau? Di depan, okay. Di samping, karena ruko itu kan cor-coran semua. Ada satu seginilah mungkin, itu kayak tanam-tanaman. Okay. Ada pohon jeruknya di situ, itu ada tanah di situ dikit. Aku ambil dari situ, aku bawa ke sana. Sampai sana itu tanahnya tuh dipegang sama pendeta itu, dipegang. Dia mungkin diem beberapa saat. Nggak lama dia ngomong, bisa nggak nyari di area ruko itu satu benda yang ditanam. Ada satu benda yang ditanam di area ruko. Itu kamu cari. Buset, dah dalam hatiku itu beton semua, gimana aku nyarinya kan. Iya.
Terus aku bilang, Pak, aku bilang, itu bangunan udah full cor-coran semua. Ini saya dapat tanah cuma dari pekarangan yang segini. Aku bilang. Terus pendeta itu bilang, ya kalau kamu nggak dapat benda itu, sampai kapanpun kamu diganggu gitu. Terus aku bilang, udah ngobrol-ngobrol sama aku, ya udah aku permisi pulang. Nggak ada hasil juga kan bang. Di situ tuh aku udah putus asa kan. Terus aku bilang ke anak-anak, kalian masih ngerasa diganggu nggak? Masih mbak, mereka bilang. Gini aja aku bilang, aku udah putus asa nyari orang pinter. Dari dukun reok, dari kiai, ustadz, aku bilang. Aku udah nyerah, aku bilang. Ayo kita bersihin sendiri aja. Gimana caranya mbak? Udah ini akal-akalanku aja ya, aku bilang. Karena aku nonton di YouTube. Udah kita malam Jumat kita ngaji di sini. Oke. Kita coba ngaji di sini. Ya udah mbak, katanya. Nanti malam Jumat kita tutup cepet aja, aku bilang. Jadi singkat cerita masuklah ke malam Jumat bang. Malam Jumat itu jam 5 itu kita udah tutup bang. Kita tutup, kita sholat bareng di ruko. Terus kita ngaji yasinan waktu itu. Kita yasinan di ruangan kaca di kamar itu. Jadi ruangan kaca itu kan ada kamar mandinya satu bang. Iya. Kita ngaji. Pertengahan kita yasinan itu suara dari kamar mandi kayak binatang, nabrak dinding gitu bang suaranya. Itu kenceng banget dan kayak banyak gitu. Otomatis kan kita berhenti terus lihat-lihatan. Terus aku bilang, si adekku bilang, itu suara dari kamar mandi, dia bilang. Sana coba lihat. Terus dia ngeliat, gak ada apa-apa kak, dia bilang. Terus ya udah aku bilang, yuk kita lanjut lagi lah. Lanjut lagi tuh bang. Jadi di situ aku agak ini juga sih, agak aneh juga sih menurutku. Kenapa? Jadi tuh aku saking putus asanya, kita ngaji nih bang, keliling gini. Aku buat lingkaran. Di tengah-tengah itu aku taruh air. Nanti air yang udah kita ngaji ini kita siram ke ruko gitu. Aku nonton di YouTube kan. Iya, nonton di YouTube. Kita sambung nih bang, kita sambung ngaji. Gak lama suaranya ada lagi, suara dari dalam kamar mandi itu. Aku bilang udah nggak usah digubris, kita ngaji terus. Tapi semakin kenceng kita ngaji dia nggak semakin hilang, tapi semakin parah suaranya bang. Lama-lama kan anak-anak takut kan. Udah pada ditutup langsung pada lari ke depan, ditinggal ngajinya. Oh jadi langsung berhenti gitu aja? Si karyawanku, mbak aku kuat, aku takut, dia bilang langsung ditutup. Dia lari ke depan, yang lain kan udah nahan diri. Karena yang satu lari kan yang lain jadi ikut lari. Gagal lah. Jadi bacanya Yasin itu nggak sampai habis. Mbak, ini nggak bisa ini mbak kayak gini katanya. Aku bilang, ini bener apa mimpi sih kita? Aku bilang, beneran mbak, dia bilang. Udah mbak, katanya si karyawanku. Cari lagi aja, sampai bener-bener ketemu. Terus, ya udah aku bilang. Disitu aku coba bang, kontak temenku, tanya-tanya gitu. Tapi disitu aku cuma cerita, diganggu gitu aja. Jadi aku telepon lah salah satu temenku. Aku cerita, tolonginlah ruko tempat aku usaha kayaknya banyak gangguan dan segala macem. Terus dia bilang, ada temenku, nanti aku kenalin. Tapi kamu ketemu langsung bisa nggak gitu? Nggak apa-apa, aku bilang. Ya udah, coba aku buat janji besok ya ketemu, dia bilang. Pagi dia telepon aku, dia bilang yuk nanti sore kita sekitar jam 5 ketemu temanku ya, yang mungkin bisa nolongin kamu, dia bilang. Oke, aku bilang, ketemulah bang. Waktu itu ketemu kayak di tempat ngopi gitu kan. Di situ aku nggak cerita soal kejadian-kejadian di ruko, aku sama sekali nggak cerita. Cuman diganggu, udah aku cuma ngomong gitu aja. Karena aku mikir kalau kamu pinter ya kamu tahu nanti kejadiannya apa gitu.
Dan aku nggak cerita apapun. Aku bilang sama si namanya Bang Niko waktu itu, Bang bisa tolongin aku nggak? Ya coba nanti ya, dia bilang. Saya kontak tim saya dulu. Jadi Bang Niko tuh ada satu tim Bang, suka membantuin kayak gitu. Oh, ngebersihin gitu. Iya. Ya. Itu dari pesantren. Terus nanti saya hubungin lagi, dia bilang. Oke Bang, ngobrol-ngobrol, selesai kan Bang. Besoknya itu hari Senin itu telepon lah Bang Niko ke saya. Bilang, Mbak, kalau malam Jumat kita bersihin bisa nggak? Gitu. Nggak apa-apa Bang, boleh, aku bilang. Apa aja Bang yang aku sediain? Nggak usah nyediain apa-apa. Kan aku tanya lah Bang, bayar berapa kan? Iya. Aku tanya tuh, Bang, aku maaf nih, aku bilang. Nanti kira-kira bayarnya berapa, kan aku biar tahu kan. Iya. Bayarnya berapa ya? Maaf Mbak, kita nggak terima bayaran. Tolong sediain air putih aja buat tim saya. Jadi hari Kamisnya itu aku minta izin ke yang punya ruko, Bang. Aku bilang Pak, saya minta izin rukonya mau saya bersihin. Bersihin apa ya Mbak gitu. Ini Pak, kita tuh sering kayak diganggu-ganggu gitu, jadi nggak nyaman. Terus dia, oh ya udah nggak apa-apa, terserah Mbak. Dia ngizinin. Malamnya itu sekitar jam 8 timnya Bang Niko itu datang 4 orang. Datang ke ruko 4 orang, izin ke saya, Mbak, izin lihat belakang. Yang dua di depan sama kita kan. Yang dua ngeliat-ngeliat, di situ juga ada orang tuaku. Terus nggak lama balik ke depan, telepon Bang Niko. Bang, kayaknya kalau kita berempat nggak mampu nih Bang, gitu. Terus izin tambah ya Bang. Diizinin sama Bang Niko. Mungkin sekitar 30 menit tuh udah datang lagi temennya dua lagi nih ya. Datang 2, yang satu mau lihat lagi. Mbak izin ya gitu. Aku mikirnya mungkin ini seniornya kali gitu kan. Terus oh ya nggak apa-apa Mas, aku bilang. Yang satu ngeliat ke depan. Mereka berenam ngobrol nggak lama, telepon lagi tuh ke Bang Niko. Bang, bisa tambah lagi nggak gitu. Buset. Ini kalau kita berenam kayaknya juga nggak bakal mampu Bang gitu. Terus oke, kata Bang Niko. Terus ngomong ke saya, dikasihlah HP ke saya, Mbak. Kalau saya tambah orang keberatan nggak? Enggak Bang, silahkan, aku bilang. Aku tanya, Bang Niko nggak datang. Maaf Mbak, katanya. Karena aku sebelumnya udah janjian membantu orang di lapas, katanya. Ada kejadian juga yang hampir sama, diganggu gitu. Oh yaudah, Bang, aku bilang. Nggak apa Mbak sama timku. Yaudah, ini mau mulai jam berapa Bang? Aku bilang. Mungkin sekitar jam 9:30 katanya. Nunggu timnya lagi. Nggak lama, mungkin sekitar 30 menit tuh datang lagi Bang 4 orang. Jadi total dari timnya mereka itu 10 orang. 10 orang. Itu dibantu ada temenku. Ada karyawanku juga. Jadi di situ sekitar jam 10 tuh ada yang namanya Gus Fadil. Dia izin ke aku, Mbak, kita mulai ya gitu. Silahkan Mas, saya bilang. Jadi waktu itu kita nggak boleh ngerekam Bang. Nggak boleh direkam. Waktu itu kan aku mau ngerekam kan. Mbak, mohon maaf, katanya. Tolong jangan direkam ya gitu. Oh ya, aku bilang. Iya Bang. Iya Mas, aku bilang. Terus mulailah, Bang. Mulainya itu dari depan pintuku dulu. Depan teras. Itu si Gus Fadil itu di situ. Disebarkan mereka di dalam ruko itu. Terus kita juga di dalam. Kita di dalam. Itu si Gus Fadil itu mulai dari
ngaji. Dia ngaji di depan pintu tuh. Dia selesai ngaji depan pintu, dia ke belakang. Jadi setiap pintu itu udah di ngajiin sama dia. Jadi aku tanya, kenapa di ngajiin gitu? Ya itu buat pagar. Aku iya aja lah ya. Itu di pintu dapur itu dia belum selesai ngaji, mediatornya tuh udah kerasukan. Kesurupan. Oke. Mediatornya tuh kesurupan di depan. Tapi aku nggak tahu waktu itu kesurupannya apa. Cuma kayak orang kesurupan gitu kan Bang. Jadi ada 2 orang yang bawa botol Bang. Jadi setiap kesurupan terus kayak disembuhin tuh dari atas giniin sampai ke ujung kaki, jempolnya diginiin terus dimasukin ke botol. Oke. Gitu. Aku di situ udah lemes aku Bang. Lemesnya aku nggak percaya gitu loh. Ngerti nggak sih? Iya, ngapain sih? Ngapain sih gitu kan? Iya. Kok masukin ke dalam botol lagi kan? Aku di situ udah males ngelihat Bang. Di situ aku ya udahlah, mau kesurupan apa segala macam terserah lah gitu. Aku cuma duduk di situ. Aku duduk ngelihatin dia kesurupan arah belakang, aku diam apa segala macam aku diam. Karena aku ngelihat caranya itu tadi udah nggak srek kayak gitu. Antara percaya nggak percaya Bang. Itu di pertengahan si mediatornya itu jalan ke depan sampai depan itu ambruk, tapi posisinya deket sama aku. Dia ambruk itu agak lama, mungkin ada sekitar 1 menit. Dia gini Bang, ambruknya gini kan, tidur, tiba-tiba dia berdiri tegak kayak gitu. Aku kaget di situ. Aku bilang, wah ini orang hebat banget, dari berdiri langsung tegak gitu kan. Dia berdiri, tau nggak tangannya kayak gini Bang. Dia tangannya kayak gini, kakinya rapot gini. Dia loncat. Dari depanku itu ke belakang tuh kan jauh Bang. Ruko itu mungkin sekitar berapa meter ya? 8 atau berapa? Emang panjang banget. Jadi ke belakang itu dia tuh cuma lompat itu 4 kali. 4 lompatan sampai ke belakang. Di situ aku baru mulai percaya Bang. Aku ngikut tuh. Aku beraniin diri, aku ngikutin orang-orang ini ke belakang, timnya kan. Dia lompat bener-bener tegang Bang. Aku mikirnya gini, dia itu badannya besar. Besar banget badannya. Kalau misalkan dia lompat, sekalipun dia atlet lompat tuh nggak jauh dan harus pakai ancang-ancang kan, tapi kan dia nggak, dia lompatnya tek kayak gitu sampai belakang dia ambruk. Nggak lama jalan ke depan kan, setiap ambruk tuh terus ke depan karena tim banyak di depan kan, ke depan itu sampai lorong Bang, sampai lorong dapur. Tiba-tiba dia nembang, dia nyanyi tapi sambil nari Bang. Aku lihat apa lagi nih pikirku kan. Dia nari sebentar sambil nembang, nggak lama dia duduknya kayak kakinya dilipat gini. Terus nggak lama dia tunduk, dia nangis tuh suaranya kenceng banget, dia nangis. Terus timnya yang lain datang. Aku takut tuh, aku udah mulai takut tuh Bang di situ. Berasa itu takut? Berasa. Dari mulai dia lompat itu aku berasa. Karena aku takut, aku lari ke depan. Aku nggak mau lihat, aku lari ke depan. Nggak lama aku dipanggil. Sama timnya bangku. Mbak Yun bisa kesini dulu nggak? Gitu. Duh apa nih pikirku kan. Terus aku datang itu dia benar-benar melototin aku Bang, ngelihatin aku kayak orang penuh dendam gitu Bang. Kan aku takut, terus aku tunduk kan. Ditanyain lah sama timnya Bang Niko,
kenapa sering ganggu kayak gitu. Iya, saya nggak suka sama mereka. Emang salahnya mereka apa? Tapi waktu itu pakai bahasa Jawa, Bang. Iya. Tapi jelasinnya ke aku pakai bahasa Indonesia Iya. karena aku nggak paham bahasa Jawa. Saya nggak suka sama mereka. Mereka datang ke sini tuh tanpa assalamualaikum, tanpa permisi, nggak sopan, nggak punya sopan santun. Kalau nek wong Jawa, kalau orang Jawa nggak kayak gitu, punya sopan santun gitu. Terus aku ditanya sama timbang Niko, Mbak, maaf katanya, waktu pindah ke sini syukuran nggak? Gitu. Enggak Bang, aku bilang. Ya maaf, aku bilang, soalnya adatku nggak pernah kayak gitu. Kalau mau buka ruko, mau buka usaha ya buka aja gitu Bang. Aku ya modalku cuma bismillah doang, aku bilang. Oh ya udah, dia bilang. Si yang kemasuk ini bilang, saya tuh nggak suka sama mereka, pengen takin semua, dia bilang. Terus kamu yang ganggu selama ini? Iya, dia bilang. Ya udah, katanya si timbang Niko, mereka bukan orang Jawa, tapi mereka udah tinggal di tanah Jawa gitu. Mereka udah jadi warga sini. Ini adik-adik saya, dia bilang. Saya minta maaf. Tapi ngomong pakai bahasa Jawa kan, bilang, saya minta maaf apa segala macem. Terus dielus tuh Bang tanganku, Bang. Tanganku dielus sama dia, terus nggak lama dia nangis lagi. Dia nangis terus ditanyain kenapa gitu. Aku dulu dia bilang. Terus dia nangis, dia cerita sambil nangis. Dulu itu bapakku tuh tinggal di sini, bapakku sama suamiku. Bapakku tuh di sini tuh sesepuh desa di sini. Jadi ada satu kejadian itu malam, dia bilang ada orang yang nggak dikenal datang. Di situ bapakku di atas rumah, di atas papan gitu mungkin ya Bang. Aku di depan bapakku sama di depan suamiku. Posisi bapaknya tapi belum meninggal Bang. Iya. Masih sempat ngeliat gitu ya? Iya, aku dipergilir, dia bilang. Setelah aku bapakku dengan cara kalau dan suamiku tuh dibakar. Oke. Terus dimasukin ke dalam kolam. Terus kata timnya Bang Niko bisa tunjukin tempatnya di mana. Jalan dia Bang ke belakang. Dia jalan ke belakang, dia tunjuk dulu di sini kolam. Di mana? Kalau di situ? Kamar mandi. Kamar mandi. Iya. Oke. Di situ aku udah mulai nggak karu-karuan pikiranku Bang. Kalau kamu gimana? Aku selesai, aku dikubur hidup-hidup, dia bilang. Ditanya di mana? Di situ, dia tunjuk di bawah tangga. Di bawah tangga. Iya. Terus dia cerita dulu tuh dia sinden Bang. Dulu dia sinden, terkenal lah, dia lumayan terkenal di daerahnya gitu. Tapi ada satu kejadian itu orang nggak dikenal datang sama bapak sama suaminya. Di situ dia nangis sejadi-jadinya. Nggak lama pas mediatornya itu ini ambruk. Oke. Terus di situ mediatornya bilang, udah ya, aku udah nggak mampu, dia bilang. Badanku udah nggak mampu, dia bilang. Jalan nih Bang ke depan. Jalan ke depan. Ini ceritanya udah selesai Bang. Iya. Ceritanya udah selesai, jadi ngobrol tuh di situ. Dia kemasukan lagi Bang. Sinden itu lagi yang masukin. Si mediator ini? Iya. Oke. Masukin. Itu salah satu timnya tuh ini.
Oh, sampai ada fisik ya? Terus dialangin kan. Terus dia ngomong pakai kalau bahasa Indonesia bilang jangan ada yang ngusir aku dari sini. Dia bilang ini rumahku. Kalau ada yang berani ngusir aku, kalian tak semua, dia bilang. Di situ timnya bilang mereka damailah gitu bang. Ya, damainya gini, kalian jangan ngusir kami yang di rumah dan kami nggak akan ngusir kalian dengan cara apapun gitu. Nggak lama si mediatornya itu sadar lagi. Sadar. Terus udahlah bang, kejadiannya udah selesai pembersihan itu, nah saya dipesenin untuk beberapa hari ke depan rukonya jangan ditinggal ya gitu. Tetap stay di situ dulu gitu. Ada orang gitu ya. Ya. Jadi oke lah, itu udah selesai. Itu selesainya jam 3 bang, jam 3 pagi. Selesainya jam 3 pagi, terus orang tua aku masih di situ. Libur lah, kita libur dulu kan. Aku bilang ke anak-anak, kita ambil libur 2 hari ya udah. Ya udah gitu. Pagi lah, paginya orang tua aku pulang. Kita masih ngumpul di ruko. Jam 9 itu kita di kamar bang, sambil tidur-tiduran. Di kamar tidur-tiduran. Anak-anak ini ngajak renang. Kak ayo renang gitu. Terus aku bilang udah besok aja, besok masih ada libur. Aku hari ini capek, aku bilang pengen istirahat, udah kita istirahat aja gitu. Ya udah. Di situ masih ngobrol tuh bang, ngobrol. Karena aku tertidur. Mungkin di sekitar jam 10 kayaknya aku tidur. Bangun itu karena kaget, mamaku telepon jam setengah 12 siang. Bangun aku ngelihat adikku di sampingku tidur si Karin. Tapi tidurnya tuh ngadep arah tembok gitu bang. Aku mukanya ditutupin selimut, tapi kepalanya kelihatan gitu. Telepon, kenapa mah? Aku bilang, udah makan belum gitu. Belum, aku bilang. Yaudah nanti sore mama hantarin lauk ya gitu. Ya udah, aku bilang. Yang lain pada mana kok sepi? Aku tidur nih sama Karin, yang lain mungkin main. Oh ya udah. Selesai mamaku telepon, aku tutup. Aku taruh lah HP-ku di sampingku bang. Tidur lagi kan aku. Itu aku belum tidur. Aku baru geletak, naruh kepala. Mata aku juga belum aku pejemin bang. Aku tiba-tiba ketindihan. Dan aku ngelihat mukanya. Mukanya siapa? Mukanya itu cewek, tapi berubah-berubah bang. Jadi aku nggak bener-bener ngelihat itu mukanya kayak apa gitu, nggak bener-bener ngelihat. Karena mukanya kayak berubah-berubah gitu. Karena aku sendiri juga waktu itu kayak nggak bisa bernafas. Jadi aku ketindihan dengan keadaan mataku melek. Aku coba mau buka suara nggak bisa, mau ngapa-ngapain nggak bisa kan bang. Aku untuk membaca dalam hati pun aku nggak bisa. Itu mungkin sekitar beberapa menit bang, sampai kayak aku udah kayak mau kehabisan napas. Napasku udah berat banget rasanya. Aku sadar itu karena kakiku digigit kucing. Jadi waktu aku lagi ketindihan itu ada sesuatu yang gigit kakiku, terus aku kesadar ternyata kucing di bawah kakiku gigit aku. Kaget lah aku ini mimpi apa beneran ya gitu kan. Terus aku lihat si Karin nggak ada. Udah nggak ada. Terus aku keluar dari kamar, masih manggil tuh, Rin, aku bilang. Nggak ada yang jawab. Aku keluar, aku telepon lah si Nabila. Dek, lagi di mana? Ketawa dia, hehe, maaf ya, kita pergi renang, dia bilang. Iya, aku bilang sama siapa? Semua. Terus aku langsung nanya si Karin kan. Karin ikut juga, aku bilang. Iya, kasih HP-nya sama Kak Rin, aku bilang. Apa kak? Katanya. Kayak baru pergi, aku bilang. Aku mikirnya pas aku tindihan itu dia pergi gitu bang. Kayak baru pergi.
enggak lah, bareng sama anak-anak ini jam berapa tadi Kak? Bareng sama anak-anak ini gitu. Terus aku tanya, jam berapa tadi kalian renang? Berangkat jam 10, ini udah selesai kok, mau pulang aku, kata Nah, dia. lo. Terus aku mastiin lagi tuh, berarti dari jam 10 kamu ikut renang? Iya Kak, katanya. Kenapa Kak? Dia bilang, nggak apa-apa, pulang cepet, aku bilang gitu. Kenapa sih gitu? Nggak apa-apa, pulang cepet. Buru-buru tuh Bang, mereka pulang. Pulang tuh masih basah-basah Bang. Karena mereka tahu nih takut ada apa-apa kan. Oh, belum sampai bersih-bersih mereka. Langsung pulang. Ganti baju dulu Kak. Nggak usah, langsung pulang sekarang, aku bilang. Pulang mereka. Kebetulan nggak terlalu jauh kan kolamnya Bang. Setelah aku udah gemeteran Bang. Tapi aku masih keinget mukanya itu. Dia tuh nindihin aku tapi sambil ngomong, tapi aku nggak tahu ya dia ngomong apa. Terus aku, kenapa Kak? Katanya, ketindihan apa beneran? Tapi mata aku melek, aku nggak tidur. Aku bilang, masa sih Kak? Katanya, kan udah dibersihin katanya. Nggak tahu, aku bilang. Aku telepon lah ke Bang Niko. Bang, barusan aja aku ada kejadian. Kejadian apa? Mbak, dia bilang. Aku ceritain lah, gini Bang. Masa sih Mbak? Kalian buat salah mungkin. Enggak Bang, aku bilang. Kita tuh dari tadi pagi tuh tidur belum ngapa-ngapain gitu. Abang bisa kesini enggak gitu. Aduh, saya belum sempet nih. Ya udah Bang, aku bilang. Mungkin besok kali Mbak. Besok saya datang sana jam 1 dia. Besoknya jam 1 itu Bang Niko datang. Aku ceritain kan ke dia. Terus dia bilang, bisa nggak ya salah satu dari mereka tak jadiin mediator gitu. Tapi nggak kesurupan, cuma ngobrol gitu. Terus akhirnya aku telepon anak-anak ini, kan nggak ada yang mau. Terus aku telepon lah temenku, bisa kesini nggak gitu. Kenapa? Dia bilang, udah kesini aja lah, nanti aku ceritain sampai sini. Nggak lama dateng lah temenku itu. Dialah yang aku jadiin mediator Bang. Cowok cewek ini? Cowok. Cowok. Dialah yang aku jadiin mediator. Di situ Bang Niko bilang, Mbak, tolong sediain kopi pahit sama 1 batang rokok itu. Aku sediain. Ini duduk depan-depanan kan Bang Niko sama temanku itu. Gak lama temanku tunduk. Terus tegak lagi, langsung ngambil kopi, langsung gluk-gluk diminum. Tapi padahal kopinya tuh panas banget Bang. Oke. Langsung gluk-gluk diminum, ditaruh kopinya. Terus ditanyain sama Bang Niko, ngapain kamu ganggu lagi? Kan kita udah perjanjian. Aku seneng sama dia. Seneng sama aku. Nunjuk dia ke kakak? Iya, aku seneng sama dia. Aku pengen dia jadi penerusku, dia bilang. Penerus apa ini gitu kan? Dia pengen aku jadi penyanyi, katanya. Bang Niko bilang, kita udah perjanjian jangan diganggu. Kalau kamu suka, kamu jaga. Gitu. Terus nggak lama, sadar lagi tuh. Sadar terus ke belakang. Belum Bang. Itu dia bilang, minta rokok, dia bilang gitu. Minta rokok, dia bilang, taruh di belakang. Ya udahlah, rokok yang tadi tuh dibakar sama Bang Niko di tangga. Rokoknya itu habis dibakar, ditaruh gini Bang di tangga. Itu aku melihat sendiri Bang. Asapnya itu loh bener-bener lurus. Nggak ada belok sama sekali. Padahal di situ kan ada angin juga dari jendela, terus dari AC juga. Iya, benar. Tapi asapnya itu bener-bener lurus kayak gini. Aku ngeliatin, ini beneran nggak sih gitu. Itu rokoknya nggak lama habis. Tuh aku ngeliat sendiri kayak gitu. Tuh aku tanya, Bang, itu rokoknya beneran nggak? Aku bilang, lah kamu beli rokoknya beneran nggak? Gitu ya, beneran lah di warung, aku bilang. Oh, Mbak Yuyun yang beli ya? Iya. Bukan dari Bang Niko ya? Bukan, aku yang beli. Iya. Terus
Bang Niko pesen ke aku, kamu damai aja gitu. Damai dalam arti apa nih bang? Gitu. Mereka ini emang rumahnya. Dan aku sudah buat perjanjian sama mereka, kalau aku nggak mungkin ngusir mereka. Bang Niko bilang kayak gitu, terus aku bilang, ya udahlah bang, aku bilang gitu. Ya mungkin kitanya aja yang mungkin lebih bisa beraniin diri kayak gitu. Ya mbak, kata, dilawan aja. Tapi kalau nggak kuat ya dipindah aja, dia bilang. Udahlah, selesai itu kan bang. Terus besoknya tuh karyawanku yang takut tuh resign. Kenapa? Nggak kuat katanya. Mbak, aku resign ya gitu. Saya bilang, kenapa? Aku bilang, jujur mbak, aku nggak kuat di sini, dia bilang. Terus nggak kuatnya kenapa gitu kan? Nggak apa-apa lah, aku bilang, di sini aja. Nggak mbak, aku mau cari kerjaan lain. Kerja kalau nggak tenang juga capek mbak, dia bilang. Aku seneng kerja sama mbak, tapi aku nggak kuat karena pikiran, dia bilang. Terus aku bilang, oh ya udah, aku bilang, dia resign. Selama 1 minggu si aku resign, nggak lama si Panji resign. Mbak, aku resign juga ya, dia bilang gitu. Maaf ya mbak, dia bilang kayak gitu. Saya kan nggak bisa nahan ya bang. Bilang, oh ya udah, aku bilang, resign lah mereka. Udah nggak punya karyawan aku kan bang. Terus gimana tuh nggak punya karyawan tuh? Iya, tetap berjalan kayak biasa. Terus sambil aku nyari-nyari karyawan tuh, sambil nyari-nyari karyawan, adalah satu yang aku terima tuh cewek namanya Putri. Datanglah dia interview kan, aku bilang, kamu kerjanya nggak usah terlalu ribet, di sini banyak yang bantuin, aku bilang. Akhirnya tak terima. Waktu itu dia bilang, mbak, kalau aku tinggal di sini boleh nggak, katanya, karena dia lagi bermasalah sama suaminya, karena suaminya waktu itu KDRT kan. Terus aku bilang, ya udah nggak apa-apa, malah seneng kan aku di situ, rame gitu. Akhirnya dia pindah lah bang ke situ. Terus 1 minggu dia di situ, dia tuh ngomong ke aku, mbak, aku tuh mau cerita tapi jangan di sini ya, dia bilang. Di luar aja, dia bilang. Terus aku tanya, mau cerita apa? Adalah, dia bilang gitu. Terus pergilah kita malam, udah tutup, warung tutup, pergilah. Pergi makan, dia cerita, kemarin sore aku tuh ngelihat perempuan mbak di kamar kaca. Aku kira tuh saudaranya mbak dateng, katanya. Orangnya kayak apa, aku bilang. Tapi orangnya aneh mbak, masa zaman sekarang pakai kebaya. Aku mikir, dia bilang. Dia bilang, aku mikir mbak, masa sih saudaranya Mbak Yun tuh datang pakai kebaya kayak gitu. Dan duduk di samping lemari, dia bilang. Aku keluar dari kamar mandi, tak cuekin aja, kata aku, langsung bablas keluar, dia bilang. Aku mau nanya sama Mbak Yun, terus aku lupa. So, aku bilang, masa sih, aku bilang, pakai apa, aku bilang, kebaya warna merah. Oh yaudah, aku bilang. Terus dia bilang, sebenarnya aku ngelihatnya nggak sekali mbak, katanya. Aku ngelihat itu 2 kali di tempat yang sama. Yang pertama itu aku pikir keluarganya Mbak Yun, tapi yang kedua ini aku ngomong sama Mbak Yun, dia bilang. Saya bilang, kamu takut nggak? Kalau takut keluar nggak apa-apa, aku bilang. Aku langsung aku gituin bang. To the point aja ya. Kalau kamu takut nggak apa-apa, kalau mau pindah gitu. Emang di sini pernah kejadian, aku bilang. Aku ceritain kan bang, biar kamu nggak kaget lah, aku bilang. Terus dia bilang, aku sih sebenarnya takut mbak, tapi nggak apa-apa lah, katanya. Aku nggak punya tempat lagi, dia bilang. Akhirnya dia disitulah bang, bareng sama aku. Terus kan aku ceritalah ke Putri, pernah kejadian gini-gini, jadi nggak usah takut, aku bilang. Oh yaudah mbak, dia bilang. Jadi di situ kan nggak lama terus COVID bang. COVID, terus warung-warung kan nggak boleh jualan offline kan. Jadi warungku tutup lah. Tapi kita masih tetap tinggal di situ. Nggak lama si Riko itu
izin pulang. Mm-mm. Dia izin pulang udah. Terus adikku si Nabila kebetulan PKL-nya deket rumah. Jadi dia bilang aku tinggal di rumah aja lah gitu. Mm-mm. Jadi tinggal aku bertiga, aku si Putri sama si Karin. Karena pesanan online itu awalnya lumayan bang, awal-awal. Makin lama makin COVID, makin banyak yang kena. Iya. Jadi banyak orderan ya juga sedikit kan. Terus aku kalau mengantar juga takut. Kadang pesanan dari rumah sakit mau nganter takut kan, akhirnya aku tutup lah. Aku bilang udah daripada kita kenapa-kenapa kita tutup dulu aja aku bilang. Akhirnya pulang masing-masing bang. Jadi itu sempat nganggur sekitar 1 bulan. Sempat nganggur itu sekitar 1 bulan. Tapi karena aku sayang karena ruko itu udah aku bayar sewa kan. Terus harus nyari uang juga waktu itu. Aku nekat lah aku buka lagi gitu. Aku buka, aku nyari karyawan bang. Dapatlah orang Magelang. Waktu itu dapat orang Magelang, telepon, kalau nginep bisa nggak mbak, pulangnya tapi 2 minggu sekali. Aku bilang nggak apa-apa mbak, kebetulan suami dia juga di luar kota, pulangnya 1 bulan sekali. Jadi waktu itu besok dia datang, aku beraniin diri untuk tinggal di ruko itu tanpa Karin sama Nabil. Iya. Jadi waktu itu ketemu di ruko, dia oke, katanya dia mau bersih-bersih. Tinggallah berdua aku sama dia di ruko itu. Tinggal berdua di ruko itu. Di situ nggak ada kejadian apa-apa sih sampai ada satu kejadian itu sore. Sore itu aku keluar dari kamar mandi, aku ngelihat sinden itu bang berdiri di kamar kaca itu di samping lemari. Aku kaget kan, aku lewatin tapi masih berdiri dia di situ. Cuma aku lewatin aja, dia masih berdiri di situ. Aku takut tapi aku penasaran kan. Jadi dia berdiri gini kan, ini dindingnya kaca bang. Aku keluar ke depan, aku lewat, aku ke dapur, aku jengkel nih. Terus aku sampai dapur, aku ngomong di dapur, kalau udah di bawah tangga nggak usah pindah-pindah, aku bilang di bawah tangga aja, aku bilang. Aku saking jengkelnya, nggak usah pindah-pindah, ngapain pindah-pindah ke kamar, aku bilang. Aku ke depan, tuh nggak lama ada suara kayak orang ketawa, kayak ngejek kan bang. So aku takut, terus aku lari ke depan. Itu 1 minggu si Mbak Rebecca yang dari Magelang itu kerja itu nggak ada apa-apa bang. Cuma ada pagi dia Mbak Rebecca itu biasanya jam 5 dia bangun bang, jam 5 bangun, udah bersih-bersih apa segala macem gitu, udah racik segala macem kan. Jadi aku jam 8 itu udah terima beres lah. Jadi ada satu kejadian pagi itu dia manggil aku, mbak aku mau bersih-bersih belakang tapi temenin boleh nggak? Wah aku udah mulai kacau pikiranku. Boleh mbak, aku bilang ayo tak temenin. Aku bilang kalau mbak Rebecca ke belakang takut sendiri panggil aku aja nggak apa-apa, aku bilang, walaupun siang, walaupun mau ngapain gitu. Iya mbak, dia bilang. Udah biasa kan bang, biasa 2 minggu dia kerja. Itu kita dapat orderan malam, sekitar jam 7 dapat orderan untuk rumah sakit. Harus diantar itu sekitar jam 9:30. Jadi di situ kan kita nyiapin orderan, 9:30 saya antar lah. Itu saya telepon temen buat tidur di tempatku. Jadi temanku datang kan bang, di situ kita bertiga lah, selesai ngantar makanan ke kamar masing-masing. Mbak aku istirahat di kamar tuh sampai ya biasalah main handphone apa segala macem. Cuman kan kamarnya udah beda-beda bang.
si Mbak Rebecca ini di kamar kaca ini dan aku di kamar sebelah. Nggak lama itu aku dengar dia masih teleponan sama suaminya, masih teleponan. Itu sekitar jam setengah 12. Nggak lama aku nggak dengar lagi suara dia, aku kira tuh tidur. Aku ngobrol sama temen. Terus sekitar jam 12 kurang, Mbak Rebecca itu ngereng kayak kayak gitu. Dan itu lama banget. Aku mau datengin, aku juga takut kan, tapi aku berani-berani aku bilang sama temanku, ayo kita lihat yuk, sakit kali gitu. Ke kamar lah aku bang, kamar kaca. Itu mata dia tuh ngelihatin ke kayak ngelirik gitu bang. Ngelirik, sama tangannya tuh genggamannya kuat banget kayak, tapi badannya tuh tegang banget bang. Aku kira kan sakit atau apa, aku genggam nih tangannya, terus dia genggam tanganku tuh kenceng banget. Tuh aku taruh, dikasih temanku minyak kayu putih apa segala macam, tuh dia tetap ngereng sambil air matanya tuh keluar gitu bang. Karena dia ditaruh minyak kayu putih apa nggak sadar, akhirnya temanku ngambil air lah dari kamar mandi, 1 gayung dilempar ke mukanya bang. Siram langsung. Disiram. Itu di situ dia baru sadar. Di situ dia sadar, dia langsung meluk aku, dia nangis, Mbak, aku izin ya, aku mau tidur sama Mbak Ina aja, aku nggak mau malam ini tidur sendiri. Aku bilang, oke Mbak, ya udah ganti baju, pindah ke kamarku. Sampai kamar aku tanyain, kenapa Mbak sakit? Kalau sakit ayo ke rumah sakit gitu. Enggak Mbak, aku mau tidur aja, dia bilang. Nggak mau cerita apa-apa, aku bilang. Enggak, dia bilang. Tapi tidur itu dia sambil kayak nangis gitu loh bang. Cuman aku diem lah, nggak terlalu banyak tanya kan. Pagi itu jam 7 aku bangun, aku lihat dia udah nyusunin baju dalam tas. Aku tanya lah, Mbak mau kemana? Aku bilang, kok bajunya ditaruhin dalam tas? Dia bilang, Mbak, aku izin, aku mau pulang. Dia bilang, kenapa? Aku bilang, bertahan dulu lah sampai aku dapat karyawan baru. Aku bilang, enggak Mbak, pokoknya aku mau pulang sekarang juga, sambil marah-marah bang. Saya bilang, kenapa Mbak? Aku bilang, ceritalah gitu. Mbak Yun, kalau aku cerita Mbak Yun takut enggak, aku bilang, ceritalah aku. Kalau Mbak Becca nggak cerita, aku malah takut. Tadi malam aku tidur Mbak, aku belum tidur, aku habis teleponan sama suamiku, aku matiin HP, handphone tak matiin, aku taruh, aku baru mau tidur, ada cewek di sampingku duduk katanya. Aku bilang, di samping mana? Aku bilang, di samping kepalaku Mbak, sambil ngelihatin aku. Dia melototin aku Mbak, melototin nggak kedip-kedip katanya. Terus aku bilang, kayak mana? Aku bilang, orangnya kayak mana? Apa bentukannya kayak apa? Pakai kebaya Mbak, warna merah. Malah aku udah sindenin lagi pikirku kan. Pakai kebaya warna merah. Dia tapi ngomong sama aku, Mbak, kowe lunga dari sini, nek ora lunga kowe tak pateni katanya. Kamu pergi dari sini, kalau kamu nggak pergi kamu pergi sekarang kayak gitu. Aku bilang, itu mimpi kali Mbak. Aku bilang, enggak Mbak, aku nggak mimpi, aku nggak tidur. Dia bilang, kalau aku tidur aku mimpi, dia bilang, tapi aku nggak tidur. Dia bilang, jangan tahan aku mau pulang, dia bilang. Terus aku kan nggak bisa nahan orang ya bang, bilang ya udah Mbak, aku bilang nggak apa-apa. Akhirnya Mbak Rebecca pulang, aku nggak berani di situ sendiri. Akhirnya aku telepon lah ke mamaku, mau nurusin rukonya enggak mah? Aku bilang, kenapa Kak? Aku nggak usaha di sini lagi. Aku bilang, aku nggak kuat. Aku bilang, soalnya aku nggak punya karyawan juga, semuanya pada pergi. Tunggu ya, sedih aku. Iya nggak apa-apa. Lu maaf ya bang. Iya nggak apa-apa. Soalnya aku udah banyak habis juga di situ kan bang. Iya bang. Nggak apa-apa.
udah totalitas ya di situ ya. Iya. Baik materi maupun energi itu udah total di situ. Aku bilang, kok aku sendiri aku gak berani, minimal aku punya temen satu aja aku berani, aku bilang. Aku berani-beraniin, bukan berani ya, aku berani-beraniin, aku bilang. Tapi mamaku nggak mau kan, jangan nerusin. Terus ya udah tutup aja daripada kenapa-kenapa, kata mamaku. Terus ya udah akhirnya aku tutup bang. Itu bertahan di situ tuh 1 tahun lebih ya. Ya udah kontraknya habis gitu aja. Walaupun kan Mbak Yuyun yang ngontrak 3 tahun nih, nggak ada yang mau ngelanjutin gitu. Enggak, posisi kan COVID. Iya. Posisi COVID kan sulit bang, semua warung juga banyak yang tutup. Betul, iya. 3 tahun berarti kosong itu? Setahun diisi, 2 tahun kosong? 1 tahun lebih diisi. Iya. 2 tahun kosong, tapi aku masih sering ke situ. Oh. Aku masih sering ke situ, aku bersih-bersih kayak gitu. Tapi udah nggak buka usaha apa-apa lagi? Enggak. Cuman aku ke situ kak kangen kayak gitu, karena barang-barang kan masih di situ semua. Jadi cuma aku datang bersih-bersih, kadang aku kayak orang stres juga, kadang aku ngomong sendiri di situ. Karena aku jengkel bang. Jengkelnya tuh gitu, aku tuh masih bisa jualan online di situ, tapi diganggu terus gitu loh. Iya. Setidaknya kalau offline nggak bisa karena COVID, online masih bisa. Karena langgananku juga banyak kan. Tapi karena gangguan setiap hari ada aja, akhirnya kan yang kerja pada nggak kuat. Iya. Oke. Kalau untuk ruko yang di sebelah, itu pernah ada kesaksian juga gak sih? Tentang ruko yang Mbak Yuyun tempati? Atau orang-orang sekitar sana? Pernah ada cerita mantan karyawannya situ. Mantan karyawan sebelum usaha Mbak Yuyun? Iya. Oke. Yang apa dulu kan warung juga. Itu pernah kan karena dia lewat ngelihat ada warung terus mampir. Itu namanya Bu Tari. Dia mampir, dia tanya, Mbak di sini gitu. Iya Bu, dulu aku kerja di sini gitu. Aku bilang, oh iya lama enggak? Aku bilang, enggak lama Mbak, enggak kuat katanya. Kenapa? Aku bilang, enggak apa-apa. Terus aku minta kontaknya kan Bang. Bu, nanti kalau misalkan aku butuh karyawan, tak kontak ya, kayak gitu. Terus, oh iya Mbak, nggak apa-apa. Dikasihlah kontaknya. Selang 2 hari ya, dia tuh main ke tempatku. Cerita tuh di situ. Mbak, pernah dilihatin apa gitu. Nggak ada, aku bilang. Kenapa Bu? Oh yaudah, kalau nggak pernah dilihatin nanti kalau aku cerita Mbak takut. Aku penasaran kan Bang, aku bilang, pernah Bu, aku bilang kayak gitu. Sering malah aku bilang. Emang Ibu dulu kerja di sini dilihatin juga gitu. Kalau ngelihatin secara langsung tuh nggak pernah Mbak katanya. Karena kita nggak berani ke belakang, kita cuma di depan aja dia bilang. Karena ternyata mereka masaknya nggak di situ Bang. Masaknya nggak di situ. Tapi tuh dia bilang sering muncul cewek kalau video call. Sama kayak Mbak Yuyun yang alami iya. ya? Pernah Mbak lagi video call itu sama adikku sampai pingsan dia bilang. Karena lagi video call dia ngelihat cewek di belakangku, dia bilang. Oh, aku bilang. Aku juga pernah, aku bilang. Okay. Selain itu enggak. Kan waktu video call itu kan kita juga bisa ngeliat ke belakang ya, lewat kamera kita gitu ya. Itu nggak ada apa-apa kalau Mbak Yuyun lihat gitu? Enggak. Pas video call gitu? Enggak. Ya? Orang lain yang, maksudnya orang lawan bicara kita yang lihat? Iya. Iya. Oke. Alasan Karin dan juga Nabil nggak mau balik lagi kenapa? Apakah ada kaitannya dengan kejadian yang ada di situ? Mungkin ada Bang. Mereka takut kan. Maksudnya hidup dalam ketakutan setiap hari kan nggak enak Bang. Aku juga sebenarnya takut. Aku juga pengen pindah. Tapi kan itu punya aku, usahaku. Harus gimana pun aku yang harus lebih kuat di situ. Betul. Mereka bertahan sama aku hampir 1 tahun aja, aku udah bersyukur dengan kejadian-kejadian kayak gitu. Itu paling lama gak sih Mbak Yuyun bertahan?
Enggak juga ya, paling lama Bang apa tadi BTR mungkin ya? BRT apa? BPR. BPR. Tapi kan kalau enggak, BPR itu juga katanya cuma setahun di situ Setahun. terus bermasalah kan dia. Tapi kan kalau BPR katanya nggak tinggal di situ. Oh iya, kalau yang warung makan sebelumnya berapa? Warung makan sebelumnya 6 bulan. 6 bulan. Iya. 6 bulan karena nggak bayar kontrak katanya sih gitu. Oke. Sama pemilik ruko di situ sebenarnya tahu gak sih tentang kejadian yang ada di situ? Kayaknya tahu Bang. Karena aku pernah didatengin setelah pembersihan ya. Setelah pembersihan aku sempat telepon. Aku bilang, Pak terima kasih ya gitu. Udah selesai gitu. Oh iya Mbak. Besoknya tuh ada salah satu orang suruhan dia datang ke rukoku. Bilang, Mbak Yun, aku boleh ngasih saran nggak gitu. Apa Mas? Coba setiap malam Jumat buat kopi pahit taruh di bawah tangga. Oke. Aku bilang, aduh nggak aja lah Mas, aku bilang gitu. Enggak lah, kayak aku mengiyakan dia ada di situ gitu. Iya, Walaupun betul. memang dia ada di situ, aku nggak mau. Iya. Aku nggak mau ngasih dia makan gitu. Betul. Aku temen dia bilang nggak apa-apa Mbak gitu. Anggap aja sajen dia gitu. Cuma kopi pahit kok Mbak gitu. Bukan masalah kopinya Mas, masalah kepercayaan, aku bilang. Kayaknya aku percaya banget gitu loh. Paham. Paham kok, tahu apa yang dirasain. Aku nggak mau kayak gitu. Ya dalam arti nanti hantunya malah makin seneng gitu ya, kita ladenin gitu ya. Iya. Iya. Oke. Nah, kalau kejadian yang menjadi latar belakang dari hantu itu atau sosok sinden ini, ada gak sih warga sekitar yang tahu tentang kejadian sinden ini ketika dia diakhiri hidupnya? Kayaknya nggak tahu. Kayaknya nggak ya Bang. Soalnya aku juga nggak cerita. Waktu pembersihan itu kan juga nggak ada siapa-siapa. Cuma kita-kita aja. Dari kejadian yang pembersihan itu pun, dia kan itu marah ya? Karena nggak pernah ada syukuran atau bahkan nggak ada ucapan selamat datang, assalamualaikum segala macam ya. Akhirnya Mbak Yuyun itu ngadain syukuran gak dia atau selamatan? Enggak. Aku ngadain syukuran bukan untuk dia. Aku cuma waktu itu sedekah anak yatim, tapi tidak mengatasnamakan dia. Sedekah doang ya? Aku sedekah aja. Nggak Cuman niatku bukan untuk sosok-sosok itu ya. Oh, oke. Cuman waktu aku tinggal di ruko itu, hampir setiap malam Jumat aku kirim doa buat mereka Bang. Buat yang 3 dibunuh ini. Bapaknya si sinden, suaminya sama sinden itu. Tapi masih diganggu ya? Iya, aku kirimin mereka doa karena aku kasihan. Kasihan sama kisahnya dia gitu. Terus kalau kaki itu, ukuran kaki yang sering ditemuin sama gak sama yang dilihat sama salah satu karyawan Bayu? Yang Riko ya? Enggak, beda. Oh beda? Iya. Ukurannya memang nggak besar? Enggak. Kalau Riko bilang itu kaki biasa. Kaki biasa? Iya, yang dia lihat itu kaki biasa. Tapi pernah ada satu yang ngomong ke aku, itu orang yang setiap hari tak kasih makan Bang. Jadi tuh kayak dia dibilang gila, bukan gila. Dibilang apa tadi? Kayak pengemis, kayak orang minta, kayak orang minta-minta, tapi tuh nggak pernah ngomong. Dia tuh selalu datang setiap hari dia datang ke rukoku, cuma berdiri di depan, aku bungkusin nasi sama minum, dia pergi. Itu setiap hari dari mulai aku buka warung. Jadi di situ ada satu kejadian, dia untuk pertama kali dia ngomong sama aku. Apa? Dia bilang, Mbak, hati-hati ya gitu. Kenapa? Aku bilang, di depan rukomu ada orang besar, tingginya sebesar ruko, dia bilang. Selalu di depan rukomu, dia bilang. Aku bilang, raksasa, aku bilang gitu. Terus dia
cuma Gilang terus pergi. Nah, pertanyaan terakhir nih Mbak. Setelah Mbak Yuyun, ada lagi gak sih yang sewa? Dan mungkin Mbak Yuyun masih sering lewat. Sekarang gimana keadaannya ruko itu? Setelah aku ada yang nyewa, itu bengkel. Bengkel Honda. Oke. Spesifik ya, bengkel Honda ya? Iya, boleh nggak sih? Iya, boleh. Gak apa-apa, lanjut aja Mbak Yuyun. Itu bengkel Honda, Haas itu. Haas, oke. Spesifik banget, ya lanjut. Gak apa-apa. Bercanda. Itu aku lihat cuma beberapa bulan terus tutup. Berapa bulan Bang? Iya. Ahas tuh ya? Iya, itu Tutup. khusus servis kan sebenarnya. Tutup. Beberapa bulan aku lihat udah tutup. Oke. Dan sekarang gimana? Oh iya, dan sekarang gimana? Masih kosong. Masih kosong? Iya kan, kalau aku kan hampir sering lewat kan di situ. Kalau lewat kan mesti aku lihat gitu. Setelah bengkel itu udah nggak ada lagi. Kosong. Oke. Kira-kira kosong bisa berapa lama tuh dari bengkel tuh? Jarak itu sampai sekarang tuh? Ya 6 bulan itu terus sampai sekarang. Oh, oke. Maksud dari aku? Enggak, dari yang bengkel. Kan terakhir bengkel nih. Terakhir bengkel. Nah, sampai sekarang itu? Sampai sekarang belum ada. Belum ada. Berapa jangka waktunya? Setahun kah? 2 tahun? Atau 6 bulan? Atau? Udah setahun ya. Udah setahunan? Iya. Kosong tuh ya? Oke, ya udah. Mbak Yuyun, ada yang mau disampaikan nggak ke teman-teman tentang pesan yang tadi Mbak Yuyun ceritain gitu? Enggak sih, cuma makasih aja udah pernah bertahan sama aku sampai sejauh itu. Udah. Itu aja. Iya. Iya dah, oke, itu aja. Untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentar Malam dan Mbak Yuyun izin pamit. Bye.